Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok yang terdiri atas Kamal Tunida dan saya sendiri Rahman Bayan Seto akan mempresentasikan tentang konsep dasar penelitian kualitatif. Untuk yang pertama, konsep dasar penelitian kualitatif. Menurut Mulyana tahun 2008 nomor 151 mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data, fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Dan menurut Nana Xiaoti tahun 2013 694 menyebutkan bahwa penelitian kualitatif research adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Jadi konsep dasar penelitian kualitatif ini di sini sebagai instrumen kunci atau sebagai kunci keberhasilan dari penelitian tersebut. Jadi peneliti seharusnya harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Jadi kita sebagai peneliti bisa bertanya, menganalisis supaya objek yang diteliti nanti bisa menjadi lebih jelas. Selanjutnya, menemukan masalah dalam penelitian kualitatif. Next. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dibedakan menjadi 7 tipe utama, yaitu fenomenologi, etnografi, action research, biografi, ground theory, design and development research, kemudian case study and field research. Yang pertama, fenomenologi ini. Next. Fenomenologi ini sebagai sebuah studi untuk memberikan gambaran tentang arti dari pengalaman beberapa individu mengenai konsep tertentu. Jadi, fenomenologi ini bersifat individual yang hanya dialami oleh perseorangan saja. Kemudian ada biografi. Biografi Benzin dan Lincoln 1945 dalam Herdiansat 2010-65 mendefinisikan biografi sebagai suatu studi yang berdasarkan kepada kumpulan dokumen-dokumen tentang kehidupan seorang yang melukiskan momen penting yang terjadi dalam kehidupan tersebut. Nah, menemukan masalah dari biografi ini, biasanya peneliti yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian bisa berupa orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia sepanjang data yang asal data yang relevan dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia tersebut. Kemudian ada etnografi. Etnografi adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. Nah, biasanya para peneliti etnografi memfokuskan penelitian masalahnya pada suatu masyarakat, tidak selalu secara geografis, juga memperhatikan pekerjaan, pengangguran masyarakat, dan lainnya. Nah, etnografi ini
menggunakan 3 pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, menghasilkan data berupa kutipan, uraian, dan kutipan dokumen. Kemudian ada action research. Action research ini penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini tujuan untuk memberikan kontribusi kepada kepedulian praktis dari orang dalam situasi problematis secara langsung dan untuk tujuan lebih lanjut dari ilmu sosial secara serempak. Nah, action and research ini suatu proses yang dirancang untuk memberdayakan semua partisipasi dalam proses untuk meningkatkan praktik yang diselenggarakan. Jadi action dan riset ini seperti contoh kegiatan KKN. Gitu. Next. Selanjutnya yaitu grounded teori atau dalam bahasa Indonesia yaitu teori dasar. Starus dan Kempin dalam Sugiono tahun 2012 nomor 191 mendefinisikan grounded teori yaitu suatu teori yang secara induktif diperoleh dari pengkajian fenomena yang mewakilinya. Penelitian grounded teori mempunyai tujuan untuk membangun teori yang dapat berdaya dan menjelaskan wilayah di bawah studi. Jadi grounded teori dapat dikatakan sebagai sebuah jenis penelitian atau pendekatan masalah dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena dalam bentuk urusan teori. Selanjutnya, design development research, salah satu jenis penelitian pragmatik yang menawarkan suatu cara untuk menguji teori dan memvalidasi praktek yang terus-menerus dilakukan secara esensial. Jadi, design and development research adalah suatu cara untuk menetapkan prosedur-prosedur, teknik-teknik, dan peralatan baru yang didasarkan pada suatu analisis metodik tentang kasus-kasus spesifik. Selanjutnya, case study dan field research. Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial. Case study and field research ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, studi kasus intrinsik. Studi kasus ini dilakukan untuk memahami secara lebih baik dan mendalam tentang suatu kasus tertentu. Jadi studi kasus ini dilakukan karena alasan peneliti ini ingin mengetahui secara mendalam fenomena keteraturan, bukan alasan eksternal lainnya. Jadi lebih masalah inti internal dari suatu kasus tersebut. Yang kedua, studi kasus instrumental. Studi kasus instrumental merupakan studi kasus atas kasus untuk alasan eksternal, bukan karena ingin mengetahui hakikat suatu kasus tersebut. Yang kedua ini berbeda dengan studi kasus yang benar atau bertolak belakang. Jadi studi kasus instrumental ini hanya dijadikan sebagai sarana untuk memahami hal lain di luar kasus untuk memiliki suatu teori yang sebelumnya sudah ada. Yang terakhir, studi kasus kolektif. Studi kasus ini dilakukan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi atas fenomena atau populasi dari kasus-kasus tersebut. Studi kasus kolektif ini membentuk suatu teori dasar, kesamaan, dan keteraturan yang diperoleh dari setiap kasus-kasus yang diselidiki. Jadi kolektif ini mencari kesamaan antara studi kasus dan kasus yang lainnya. Selanjutnya, menetapkan fokus pada penelitian kualitatif. Menetapkan fokus pada penelitian kualitatif yaitu suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian yang bertujuan agar mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti supaya sasaran penelitian tidak terlalu luas. Nah,
Menetapkan fokus pada penelitian kualitatif ini diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Nah, setelah dijelajah, supaya tidak terlalu luas, peneliti perlu membuat batasan-batasan masalah sehingga sasaran penelitian tidak terlalu luas. Nah, karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitiannya dalam satu atau lebih variabel. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang bersifat pokok masalah yang masih bersifat umum. Next. Nah, Spradley dalam Sugiono 2013 nomor 34 mengemukakan ada 4 alternatif untuk menetapkan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Nah, dari beberapa yang disampaikan informan bisa ditetapkan fokus permasalahan yang paling fokus dalam penelitian. Kemudian menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, organizing domain. Kemudian menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Kemudian menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait teori-teori yang telah ada. Jadi itu beberapa alternatif untuk menetapkan fokus penelitian. Next. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono berdasarkan level penjelasan atau level explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang membantu peneliti untuk mengungkapkan atau mengungkapkan situasi sosial yang akan terjadi secara luas dan mendalam. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial dengan domain satu dibandingkan domain yang lain. Jadi untuk yang maksud dari domain di sini, hakikatnya domain ini upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Jika dikaitkan dengan pendidikan, domain di sini bisa dalam bentuk FPP atau silabus. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Untuk rumusan masalah kualitatif, peneliti mengungkapkan pendekatan kualitatif pada awal penelitiannya. Kemungkinan belum memiliki gambaran yang jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan ditelitinya. Ia akan mengembangkan fokus penelitian sambil mengumpulkan data. Proses ini disebut emergent design, seperti yang saya bilang tadi. Penelitian kualitatif ini, peneliti ini menjadi instrumen kunci keberhasilan dalam meneliti penelitian tersebut. Jadi peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas atau mempunyai pegangan teori supaya bisa menganalisis objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Selanjutnya, tahapan dalam penelitian kualitatif.
dalam penelitian kualitatif tentu memiliki tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Nah, dalam penelitian kualitatif ada 3 tahap utama dalam penelitian tersebut. Yang pertama yaitu tahap deskripsi, kemudian tahap reduksi, dan yang ketiga tahap seleksi. Tahap deskripsi, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperoleh. Jadi ketika meneliti pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian tahap reduksi. Tahap reduksi ini peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Nah, data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Kemudian laporan yang disusun berdasarkan data-data yang diperoleh di reduksi ini dipilih hal-hal yang paling pokok yang difokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian setelah direduksi ada tahap seleksi. Peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci lagi, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalahnya. Nah, next. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data, subjek maupun sampel penelitian. Pada dasarnya kegunaan data setelah diolah dan dianalisis ialah sebagai dasar yang objektif di dalam pembuatan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan dalam rangka untuk memecahkan persoalan oleh pengambil keputusan menurut Situmorang tahun 2010. Berikut beberapa teknik pengumpulan data kualitatif. Ada 5. Yang pertama wawancara, observasi, dokumentasi, angket, dan yang terakhir focus group discussion. Yang pertama wawancara. Seperti yang teman-teman lihat, wawancara mungkin menurut penjelasan ini suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara wawancara, interview, dan sumber informasi atau orang yang diwawancari. Interview melalui komunikasi langsung. Metode wawancara atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar wawancara dengan responden atau orang yang diwawancari. Dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Jadi enaknya wawancara ini bisa cair. Jadi tidak harus memakai pedoman atau peraturan yang baku dalam mewawancari seseorang. Di sini kelebihan teknik wawancara yang pertama, memperoleh respon yang tinggi dari informan jika dibandingkan dengan penggunaan kuesioner yang mungkin tidak dikembalikan kepada peneliti. Yang kedua, memperjelas maksud pertanyaan karena langsung berhadapan dengan informan. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan observasi terhadap hal-hal yang dibutuhkan. Yang selanjutnya bersifat fleksibel, jadi dapat mengulang pertanyaan untuk membuktikan jawaban itu benar atau salah. Dapat menggali informasi yang bersifat nonverbal, dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas atau bisa cair, dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban karena tidak bertanya secara langsung. Dapat menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan, bermudah informal dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Untuk kekurangan teknik wawancara di sini, yang pertama jelas memerlukan banyak waktu dan biaya untuk melakukan proses wawancara karena kita harus berjanjian dulu dengan seorang narasumber. Yang kedua, faktor subjektivitas peneliti dalam menangkap makna melalui wawancara sangat tinggi. Yang selanjutnya, dalam kondisi tertentu dapat membuat rasa tidak nyaman bagi yang diwawancari mulai pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Yang selanjutnya, tidak terdapat standarisasi model pertanyaan. Yang terakhir, sulit menemukan informasi yang sedia diwawancarai.
Yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketetapan hasil penelitian. Jadi salah satu keuntungan dari pengamatan langsung atau observasi ini, peneliti dapat mengenali lingkungan fisik seperti tata letak ruangan, peralatan, dan formulir yang digunakan serta sangat membantu untuk melihat proses beserta kendala-kendalanya. Selain itu, perlu diketahui bahwa teknik observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem karena kita langsung terjun dalam lapangan tersebut untuk melihat. Untuk jenisnya observasi dibagi menjadi 3, yaitu observasi partisipasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Jadi peneliti ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan. Sebenarnya kita melakukan proses PKL kan kita mungkin harus observasi dulu untuk hari pertamanya. Jadi kita bisa mengamati seperti apa kegiatan-kegiatannya. Yang kedua, observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan dokumentasi. Teknik pengumpulan dokumentasi ini adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data berupa dokumen ini biasanya dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Nah, kelebihan dan kekurangan metode dokumentasi ini, kelebihannya yang pertama yaitu efisiensi dari segi waktu. Kemudian segi tenaga dan segi biaya, karena menjadi efisien karena data yang kita butuhkan tinggal mengutip atau mau fotokopi saja dokumen yang ada. Namun demikian, dokumentasi juga memiliki kelemahan. Yang pertama, validitas data rendah. Kemudian reliabilitas juga data rendah karena masih bisa dilakukan. Karena hanya sebuah data-data dokumentasi sehingga kevalidannya masih dilakukan. Selanjutnya, ada teknik angket atau kuesioner. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti pada responden secara lisan, maka implementasi dari angket sendiri yaitu mengisi kuesioner yang telah disusun oleh panitia. Hasil data angket ini tidak berupa angka, namun berupa deskripsi. Next. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dari teknik pengumpulan data angket memiliki kelebihan yaitu daftar pertanyaan untuk sumber data bisa dalam jumlah banyak dan tersebar. Kemudian responden tidak merasa terganggu karena dapat mengisi daftar pertanyaan tersebut dengan memilih waktu sendiri di mana ia ulang. Kemudian daftar pertanyaan secara relatif lebih efisien untuk sumber data yang banyak karena daftar pertanyaan biasanya tidak mencantumkan identitas responden, maka hasilnya dapat lebih objektif. Untuk kelemahan sendiri dari teknik angket atau kuesioner ini,
tidak ada jaminan bahwa daftar pertanyaan itu akan dijawab sepenuh hati. Karena memang responden bisa mengisi kuesioner tersebut dimanapun dan kapanpun yang mereka inginkan, sehingga jawaban-jawaban tidak sepenuhnya bisa sevalid itu. Kemudian daftar pertanyaan cenderung tidak fleksibel karena pertanyaan yang harus dijawab terbatas karena responden cukup menjawab pertanyaan yang dicantumkan dalam daftar, sehingga pertanyaan tersebut tidak dapat dikembangkan lagi sesuai dengan situasi. Karena memang teknik pengumpulan angket ini tidak seperti wawancara yang memang harus bertemu langsung dengan orangnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disediakan tidak bisa dikembangkan lagi. Kemudian pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara bersama-sama dan daftar pertanyaan yang lengkap sulit untuk dibuat karena tidak bisa bertemu langsung tadi, sehingga dapat menghambat tersebut. Selanjutnya yaitu forum group discussion atau FGD. Diskusi terpusat, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Nah, tujuan utama metode FGD ini adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi kelompok atau partisipan responden dalam hal meningkatkan dalam informasi menyingkap berbagai aspek atau fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi kejelasan. Nah, data dari hasil interaksi dalam diskusi kelompok ini dapat memfokuskan atau memberikan memberikan penekanan pada kesamaan dan perbedaan pengalaman dan memberikan informasi data yang padat tentang suatu perspektif yang dihasilkan dari hasil diskusi kelompok tersebut. Dengan demikian, tidak semua permasalahan atau isu dapat ditemukan dalam melalui FGD. Nah, karena memang forum metode FGD ini kurang tepat untuk memperoleh topik atau data yang bersifat sangat personal, seperti isu-isu sensitif kehidupan pribadi, status kesehatan, kehidupan seksual, masalah keuangan, dan agama yang bersifat personal, itu memang kurang tepat. Biasanya yang digunakan dalam forum FGD ini pada umumnya berhubungan dengan pariwisata atau isu-isu sosial di masyarakat yang dapat memunculkan stigma buruk bagi individu atau kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu contoh judul penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif umumnya disusun berdasarkan pada masalah yang kita terang. Masalah dalam penelitian kualitatif ini sementara dan holistik, sifatnya sementara dan holistik, menyeluruh, dan kemungkinan bisa berkembang setelah peneliti memasuki lapangan penelitian. Judul dalam penelitian kualitatif tidak menyebutkan variabel seperti penelitian-penelitian lainnya, tetapi lebih pada upaya untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam, serta berusaha menemukan teori. Untuk komponen judul penelitian yang bagus menurut Suhabisni Arikunto tahun 2010 halaman 78, sifat yang pertama yaitu mempunyai sifat dan jenis penelitian, objek yang diteliti, subjek penelitian, lokasi atau tempat penelitian, tahun atau waktu terjadinya peristiwa. Untuk judul yang pertama, kualitas guru sejarah di SMA Negeri Kabupaten Banjarnegara dalam pembelajaran sejarah ditinjau dari aspek persiapan, metode, proses, dan evaluasi. Kualitas guru sejarah, sifat atau jenis problema, kualitas guru sejarah, objek penelitian, pembelajaran sejarah ditinjau dari aspek persiapan, metode, proses, dan evaluasi. Yang ketiga, subjek penelitiannya yaitu
guru secara di SMA Negeri Kabupaten Banjarnegara, lokasinya SMA Negeri Kabupaten Banjarnegara, untuk tahun terjadinya peristiwa tidak ada. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu analisis kebijakan dan kelayakan mutu tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, sifat atau jenis programnya sudah jelas, yaitu analisis kebijakan dan kelayakan mutu tenaga pendidik. Kemudian objek penelitiannya di mana? Objek penelitiannya yaitu dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar. Subjek penelitiannya yaitu tenaga pendidik, kemudian lokasinya jadi pendidikan dasar di Sulawesi Tengah. Kemudian terjadi peristiwanya belum ada. Jadi dua contoh judul di atas. Terima kasih. Apa ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Teman-teman, berhubung ini kan Zoom-nya masih memakai yang biasa, jadi waktunya tersisa tinggal 5 menit. Mungkin untuk pertanyaannya bisa nanti ditaruh di link atau diskusi. Terima kasih sebelumnya. Kami akhiri dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.